Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan tim SAR gabungan terus berupaya mencari korban longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lalu bagaimana proses pencariannya pada hari ini? Kita akan bergabung bersama rekan jurnalis Metro TV, Nadia Soraya dari Kabupaten Cilacap dan Ica Ervina dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita akan sama-sama lihat kondisi langsung. Pertama di Cilacap, Jawa Tengah sudah ada rekan Nadia. Nadia, bagaimana proses pemulihan dan juga evakuasi yang berlangsung di Cilacap, Jawa Tengah saat ini? Ya, selamat siang Jessica dan juga Gemma. Untuk proses pencarian di hari ke-8 ini sudah berlangsung hampir lebih dari 9 jam sejak pukul 6 pagi tadi. Dan saat ini difokuskan di dua worksite, yakni di worksite A1 dan juga di worksite B1. Untuk di worksite A1 adalah yang berada di sebelah kiri kami. Ini berada di bagian atas worksite A1, di mana saat ini untuk worksite A1 masih ada satu korban hilang yang belum ditemukan. Untuk akses ke worksite A1 ini memang tidak bisa diakses dengan menggunakan eskavator lantaran dari kontur tanah yang tebal dan juga tidak kokoh untuk dimasukkan eskavator. Maka saat ini untuk para tim SAR gabungan melakukan proses pencarian dengan menggunakan alkon, dengan menyiramkan air dan juga melakukan penebangan pohon. Di samping itu juga untuk di A1 saat ini dari tim SAR dibagi menjadi ada 4 tim untuk melakukan pembukaan akses. Maka hingga saat ini untuk pemasukan eskavator masih terus dicoba dan juga dilakukan untuk mempercepat proses dari penemuan satu korban yang hilang yang berada di atas. Sementara itu untuk di sebelah kiri kami ini adalah worksite B1 yang dimana saat ini masih ada 2 korban hilang yang belum ditemukan. Untuk 2 korban hilang ini adalah anak kecil, begitu ada 2 anak kecil berusia sekitar 4 tahun dan juga 10 tahun yang belum ditemukan, di mana memang untuk di B1 ini sebelumnya ada 3 orang yang belum ditemukan, namun kemarin untuk sang ibu sudah ditemukan di lokasi yang sama. Di mana kalau kita tadi mengacu dari pernyataan Kabasarnas Republik Indonesia, yakni Marsda TNI Muhammad Syafi'i, ia mengatakan bahwa untuk proses dari pencarian ini akan dilakukan dari sekitar 10 sampai 15 meter dari lokasi ataupun kediaman asli dari para korban ini. Dan dari kediaman para korban tersebut ini berada tadinya di lokasi saya berdiri saat ini, Gemma dan juga Jessica. Maka dari itu untuk proses dari pencarian dilakukan hingga ke bagian dari sebelah kiri saya atau hampir mendekat ke bagian bawah, tepatnya di worksite B2 yang kemarin sudah clear begitu dilakukan pencarian. Ada 3 orang yang sudah berhasil ditemukan di B2. Di samping itu juga kalau disampaikan oleh Kabasarnas memang untuk selain adanya kendala di sektor dari A1, ini juga kendala lainnya yakni cuaca yang hingga saat ini masih terus hujan mengguyur di Desa Cibenying, di mana hujan ini rata-rata baru datang begitu di sekitar sore hari, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun dikatakan oleh Kabasarnas bahwa nanti rencananya setelah berkoordinasi dengan BNPB, pihaknya akan menggelar kembali untuk modifikasi cuaca untuk mempercepat dari proses pencarian yang dilakukan pada hari ini. Memang untuk proses pencarian dari ketentuan BNPB sudah berlangsung 7 kali 24 jam. Untuk hari ini diperpanjang selama 3 hari ke depan, yang dimana diharapkan segera ditemukan untuk 3 korban lainnya. Di samping itu juga untuk dari data pengungsi hingga saat ini ada sebanyak 296 kepala keluarga yang masih melakukan pengungsian. Mereka adalah korban terdampak dari tanah longsor yang terjadi di Desa Cibenying. Dan untuk para pengungsi ini rencananya akan direlokasi segera ke jarak sekitar 1 sampai 2 km dari lokasi saya mengabarkan, lantaran saat ini masih dilakukan pengecekan oleh tim geologi terkait dengan apakah daerah di sini yang dicari masih rawan bencana atau tidak, dan saat ini sedang dicari untuk lokasi pastinya. Namun dari Gubernur Jawa Tengah sendiri mengatakan untuk lahan yang telah disediakan sebesar 3,9 hektar. Tentunya kita akan melihat kira-kira bagaimana nanti proses dari relokasi tersebut, karena memang dari Dandim Cilacap sendiri mengatakan untuk proses yang dilakukan dari hunian sementara ini masih akan dibangun selama 3 bulan ke depan. Untuk sementara itu Jessica dan juga Gemma yang dapat saya laporkan, karena hingga saat ini masih ada 3 korban hilang dan masih terus dilakukan pencarian. Gemma dan Jessica.
Baik, terima kasih atas informasi Anda Nadia Soraya langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan beralih ke Ica Ervina di Banjarnegara. Ica, seperti apa pencarian pada hari ini? Apa yang menjadi kendala para tim gabungan untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian korban? Semua Jessica dan juga pemerintah Metro TV dengan pada hari kelima proses evakuasi bencana longsor yang terjadi di Desa Situkung, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, bahwa tadi sempat dihentikan sekitar pukul 10 pagi karena tanah yang longsor yang berada di wilayah Situkung ini mengalami pergerakan sehingga tim evakuasi harus menghindari sementara dulu sekitar 10 hingga 20 menit. Namun saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda, Jessica, coba dan juga pemirsa, evakuasi kembali dilanjutkan dari korban dan hari ini sangat tinggal di daerah mana. Dari layar kaca Anda, Gempa Jessica dan juga pemirsa, ini adalah situasi terkini di sore hari dan memang dari tim gabungan, TNI, Polri, Basarnas, tim relawan, ini memfokuskan untuk mengerahkan alat berat seperti ekskavator yang hari ini diterjunkan sekitar 12 ekskavator. Mengingat kemarin pada hari keempat ini hanya ada sekitar 6 ekskavator, namun kemarin tidak maksimal untuk proses pencarian korban, sehingga hari ini ditambahkan untuk tentunya memudahkan dalam menggali tanah longsor di beberapa titik, di mana ada 3 sektor, ada sektor A, sektor B, dan sektor C. Sementara untuk di layar kaca Anda ini merupakan sektor C, di tempat pemukiman warga. Di layar kaca Anda ini rumah yang memang mengalami dampak dari longsor terjadi di Desa Situkung. Sementara tadi dari Kakansar Semarang menginformasikan bahwa hari ini juga mengoptimalkan terkait dengan modifikasi cuaca modifikasi cuaca yang ada di Desa Situkung, di mana untuk memudahkan dalam proses pencarian. Tentunya untuk hari ini berarti korban yang masih dalam pencarian ini sekitar 22 orang korban, dan korban yang sudah ditemukan ini sekitar 6 orang. Kami masih terus menunggu optimalisasi proses pencarian hari ini di hari kelima, di mana tentunya besok juga akan kembali dikerahkan ekskavator, ditambah lagi tadi informasi kami dari Kakansar Semarang bahwa akan ada sekitar untuk memudahkan proses pencarian yang berada atau longsor yang terjadi di Desa Situkung, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara. Sementara demikian, Jessica dan juga Gempa yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih Ica Ervina atas laporan Anda langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan juga sebelumnya ada rekan kami juga, Nadia Soraya, yang melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.